Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Arumani Nurjana SPDI, Guru Fikih MI Al-Islam Tegalrejo Widodaren Geringawi. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada MI Al-Islam Tegalrejo Widodaren Geringawi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi pokok, tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Berikut ini video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Kau bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti terima kasihku. Guruku sayang, cinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Apa kabar siswa-siswiku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agama
Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa bersama. Silakan anak-anak untuk memimpin berdoa. Siap gerak, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini akan lancar sampai selesai. Sekarang semuanya berdiri menghadap ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui mengamati video, peserta didik dapat memahami pengertian balik dan tanda-tanda balik dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian haid, jenis-jenis darah yang keluar dari rahim wanita, usia haid, dan batas waktu haid. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui membuat infografis, peserta didik dapat menuliskan hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid. Anak-anak, ada yang sudah balik? Siapa tahu apa yang disebut dengan balik? Sudah besar, Bu. Sudah besar. Ada lagi? Sholat, Bu. Apa? Baru sholat. Sholat. Ada lagi apa yang disebut balik? Saya telah sampai usia seseorang pada tahap pendewasaan. Balik. Sekarang, ada yang sudah haid? Ada. Anak perempuan, bagaimana perasaanmu ketika haid pertama kali? Perutnya sakit. Perutnya sakit. Nah, itu salah satu dari
Ya, semuanya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Yang pasti puasanya masih kuat dong. Kali ini MI Masjid Al-Akbar Surabaya mengadakan Fantastik Ramadan Online. Semoga dengan adanya Fantastik Ramadan Online ini kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Balih. Balih menurut bahasa berasal dari bahasa Arab buluq yang berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif. Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Adapun tanda-tanda balik atau mencapai usia remaja seseorang ada 3, yaitu 1. Seorang lelaki atau perempuan telah berumur 15 tahun. Tanda-tanda ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tanda ini adalah tanda balik paling akhir. Maksudnya, setiap anak yang sudah berumur 15 tahun maka sudah dipastikan bahwa ia telah balik tanpa melihat tanda-tanda lainnya. Umur yang dimaksud adalah umur yang dengan penanggalan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Tanda yang kedua yaitu ihtilam, berarti mimpi atau junub terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati 9 tahun. Maksudnya yaitu mimpi keluarnya mani sewaktu tidur, sekalipun kenyataannya tidak mengeluarkan. Tanda yang ketiga yaitu keluar darah haid sesudah umur 9 tahun. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Berdasarkan penelitian para fuqaha atau ahli fikih, ihtilam atau haid bisa terjadi jika anak sudah berusia 9 tahun. Kesimpulannya, usia minimal awal balik adalah 9 tahun dengan tanda-tanda ihtilam atau haid. Sedangkan batas maksimalnya adalah 15 tahun. Jika seorang anak telah mengalami salah satu tanda tersebut, maka ia disebut balik. Baginya berlaku hukum-hukum syariat. Semua amalannya baik dan buruk tercatat sejak itu. Sholat yang pada asalnya tidak wajib menjadi wajib bila anak sudah balik. Demikian pula kewajiban-kewajiban agama lainnya. Perintah Allah, jika anak telah balik ketika ia meninggalkan sholat, maka dianjurkan untuk dipukul, dalam artian diingatkan secara halus dan kasar serta memisahkan tempat tidurnya. Pertanyaannya,
Ada berapakah tanda-tanda seorang mencapai usia remaja atau balik? Demikian materi yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا زياد أتيا أتيا كيف الحال قد غبت
Sudah lihat tadi videonya? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk semangat. Anak-anak, kita telah menyaksikan video tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Sekarang dari video tadi, siapa yang tahu apa yang disebut dengan balik? Saya. Telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Itu tadi balik. Apa tadi balik? Sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus kemudian tanda-tanda balik dari video tadi ada berapa? 3. 1. Mimpi basah untuk laki-laki. Yang kedua? Haid untuk perempuan. Yang ketiga? Usia balik biasanya 9 sampai 15 tahun. Usia balik biasanya 9 sampai 15 tahun. Sekarang kita akan tepuk, ya, tepuk tanda-tanda balik. Kamu diam dulu, kali ditentukan. Tepuk tanda-tanda balik. Bila kau ingin tahu tanda-tanda balik bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah untuk pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia balik. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia harus taati syariat. Bisa ya? Ayo kita coba tepuk tanda-tanda balik. Bila kau ingin tahu tanda-tanda balik bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia balik. Walau keluar darah dan tidak mimpi basah, ia harus taati syariat. Itu tadi apa? Tepuk tanda-tanda balik. Tepuk satu. Tepuk semangat. Sekarang tentang haid. Dari video tadi, siapa yang tahu apa yang disebut haid? Ya, bulan keluar dari rahim perempuan pada setiap bulannya dengan keadaan sehat. Itu tadi, haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan setiap bulannya dalam keadaan sehat. Sekarang jenis-jenis darah yang keluar dari rahim wanita. Tadi ada berapa? 3. 1. Haid. 2. Istihadha. Yang ketiga? Nifas. Tadi haid sudah dijelaskan adalah haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita setiap bulannya dalam keadaan sehat. Yang kedua istihadha. Siapa yang tahu apa yang disebut istihadha? Saya darah yang keluar dari rahim wanita di luar kebiasaan haid dan bukan karena melahirkan. Darah istihadha biasanya disebut darah penyakit. Itu tadi, darah istihadha adalah darah yang keluar di luar haid atau melahirkan, disebut dengan darah penyakit. Yang ketiga,
Darah apa yang terakhir? Tiga, nifas. Siapa yang tahu apa yang disebut nifas? Saya, darah yang keluar dari rahim perempuan saat dan seusai melahirkan. Itu tadi nifas, darah yang keluar saat dan seusai melahirkan. Usia darah nifas itu 40 sampai 60 hari. Jadi yang kalau sudah selesai harus dibersihkan dengan mandi wajib. Sekarang usia haid. Usia haid anak perempuan dari video tadi berapa? 9 sampai 9 sampai 14 tahun. Jadi video tadi hal-hal yang dilarang ketika haid ada berapa? 1. Yang kedua? Puasa. Yang ketiga? Menyambut dan membaca mushaf Al-Quran. Yang keempat? Yang kelima? Itikaf. Itu ketika perempuan sedang haid 5 hari itu tidak boleh dilakukan. Batas usia haid. Anak perempuan, kaum wanita, usia haid yang paling sedikit berapa? Saat darah itu menetes. Ada yang berapa hari lagi? 3 hari. Yang biasanya umum berapa hari? 7 hari. Yang agak lama berapa hari? Berapa? 10 hari. Yang paling lama berapa hari? 15 hari. Setelah 15 hari kalau darah masih keluar disebut darah apa? Istihado atau darah penyakit. Kalau darah penyakit, wanita atau perempuan itu tetap harus melaksanakan seperti ketika tidak haid. Yang terakhir dari video tadi adalah hikmah haid. Wanita, anak perempuan itu adalah makhluk yang istimewa, mendapatkan sunnatullah dari Allah setiap bulannya berupa haid. Sekarang hikmah haid. Dari video tadi ada berapa? 2. Yang pertama, melatih anak perempuan tidak suci dan tidak selalu menjaga kebersihan dan tahu cara dan melatih cara mesti baik-baik. yang hikmah yang pertama adalah apa tadi? Ayo. Melatih anak perempuan lebih cekatan, tidak jijik, dan tahu cara mencuci dengan baik. Hikmah yang kedua, memberi pengetahuan hukum ketika haid. Nah, itu tadi hikmah haid ada 2. Emil Islam berbudi, berakhlak mulia. Sekarang kalian bekerja kelompok mengerjakan LKPD tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid. Nanti dikerjakan berkelompok, jangan lupa ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nama anggota ditulis nama panggilannya saja. Semuanya menulis bergantian. Menulisnya bergantian, semuanya menulis. Ayo, semuanya menulis.
Sudah selesai? Kelompok lain sudah selesai? Ya, yang sudah selesai silakan maju untuk presentasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota, saya Farhana. Saya Habis. Saya Gini. Saya Gimana. 1. Hal-hal yang dilarang ketika haid. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. 4. Tawaf. 5. Itikaf. Hikmah haid. 1. Melatih anak perempuan lebih rajin tidak kesehatan, selalu menjadi manusia dan memberikan yang baik. 2. Memberi pengetahuan hukum ketika haid. Itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hal-hal yang dilarang ketika haid ada 5 dan hikmah haid ada 2. Silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan. Saya, bagaimana jika seseorang haid tapi mengikuti pengajian di masjid? Tidak apa-apa asalkan tentunya di luar masjid, contohnya di teras. Jadi ya, ketika haid perempuan boleh mengikuti pengajian tapi duduknya tidak boleh di dalam masjid, duduknya di luar, di emper, di teras. Ada lagi yang bertanya? Saya, apa warna dari darah haid? Merah, kehitaman, dan kental. Sudah ya? Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Akan kembali. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Ya, silakan presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota, saya Hubi. Saya Ana. Saya Malik. Saya Sela. Saya Resman. Hal-hal yang dilarang ketika haid. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menyentuh dan membaca Al-Quran. 4. Tawaf. 5. Itikaf. 5. Haid. Melatih anak perempuan agar tidak suci dan melatih sekarang. 2. Memberi pengetahuan hukum tentang haid. Itu tadi dari kelompok 3 telah mempresentasikan hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya, berapa waktu paling cepat darah haid keluar? Saat darah itu menetes. Jadi, darah itu keluar paling cepat ketika darah itu menetes. Berapa? Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ayo sekarang kelompok berapa yang sudah selesai? Ayo silakan presentasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota, saya Isan. Saya Rusnita. Saya Ruli. Saya Syafika. Saya sudah. Hal-hal yang dilarang ketika haid. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Membaca dan membaca Al-Quran. 4. Tawaf. 5. Itikaf. Hikmah haid. 1. Melatih anak perempuan agar tidak jijik dan lebih cekatan serta tahu cara mencuci yang baik. 2. Memberi pengetahuan tentang hukum haid. Itu tadi dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hal-hal yang dilarang ketika haid ada 5 dan hikmah haid ada 2. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya, apa yang dimaksud haid? Darah yang keluar dari rahim wanita pada setiap bulannya dalam keadaan sehat. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Terima kasih.
Kelompok terakhir, silahkan presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota, saya Alfi. Saya Anifah. Saya Afif. Saya Mega. Saya Aura. 1. Hal-hal yang dilarang ketika haid. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. 4. Tawaf. 5. Itikaf. 2. Hikmah haid. 1. Melatih anak perempuan lebih rajin dan tidak dimakan. Selalu menjaga kebersihan dan mengerti cara mencuci dengan baik. 2. Memberi pengetahuan hukum tentang haid. Itu tadi kelompok terakhir telah mempresentasikan hal-hal yang dilarang ketika haid ada 5 dan hikmah haid ada 2. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Apa saja darah yang keluar dari rahim wanita? Darah yang keluar dari rahim wanita. 1. Haid. 2. Istihadah. 3. nifas. Sudah paham? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Sekarang kalian mengerjakan evaluasi secara mandiri, sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama lengkap dan nomor absen. Dibaca dengan teliti, dikerjakan sendiri, langsung dikumpulkan, waktunya 5 menit. Jangan lupa ditulis nama lengkap, nomor absen. 5 menit dikumpulkan, paling lama 10 menit. Ayo, ditulis nama lengkap, nomor absen, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan berkelompok, mewakili kelompoknya maju. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Sekarang kita mengulas dari pembelajaran kita hari ini. 1. Balik. Balik tadi? Balik adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Tanda-tanda balik tadi ada berapa? 3. 1. Balik nih. Ora semangat. Balik tidak? Jawabnya ada kok jawab baik. Tanda-tanda balik ada berapa? 3. 1. Pilih bahasa 2. 3. Usia balik adalah laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Kemudian haid. Apa yang disebut haid? Darah
pada setiap bulannya dalam keadaan sehat. Jenis-jenis darah yang keluar dari rahim perempuan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Usia haid anak perempuan biasanya berapa? 9 sampai 14 tahun. Kemudian batas usia haid yang paling cepat? Atau keluar. Kemudian yang kedua? 3 hari. Yang paling umum berapa hari? 2 hari. Yang agak lama berapa hari? Yang paling lama? 15 hari. Tergantung kesehatan perempuan itu masing-masing. Setelah 15 hari disebut darah istihadah atau darah penyakit. Sekarang larangan-larangan ketika haid. Dari itu aja ada berapa? 5. 1, 2, puasa. 3, yang keempat, yang terakhir, ketika perempuan sedang haid tidak boleh melakukan 5 hal tersebut. Yang terakhir adalah hikmah haid. Dari video tadi ada berapa? 2. 1 hikmah haid. Perempuan lebih rajin dan tidak gizi dan celaka, selalu menjaga kebersihan dan tidak menyusui haid. Hikmah yang kedua, hari ini kita telah belajar tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Dari pelajaran hari ini, bagian mana yang kalian anggap paling sulit? Jenis-jenis darah haid ada 3. 1 haid, 2 istihadah, 3 nifas. Pertanyaan saya, apa perbedaan darah haid dan darah istihadah? Ini temanmu, bagian mana yang kamu anggap paling sulit? Dia bertanya, apa perbedaan darah haid dan darah istihadah? Darah haid itu yang keluar setiap bulannya paling lama 15 hari. Nah, membedakannya dengan darah istihadah adalah darah istihadah itu tahunnya biasanya setelah 15 hari dari darah haid. Setelah darah haid kok masih keluar, berarti itu disebut darah istihadah atau darah penyakit. Sudah paham? Ya. Kalian tadi sudah mengerjakan evaluasi mandiri. Nanti kalau sudah keluar nilainya, apabila nilaimu di bawah minimal, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian kepada siapa kamu bertanya kalau kamu bingung mengerjakan? Kepada orang yang lebih tua. Nanti di rumah kalian harus lebih rajin lagi belajar dan harus tahu apa tanda-tanda balik perempuan maupun laki-laki. Yang membedakan laki-laki dan perempuan apa juga harus tahu. Tepuk tanda-tanda balik. Bila kau ingin tahu tanda-tanda balik, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi besar, mimpi yang wanita, keluar darah itu wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia balik. Walau tak belum berat dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Sekarang kita berdoa sebelum pulang. Ya, gerak. 1, 2, 3. Tangan ke atas.
Terima kasih, kita telah belajar hari ini tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Jangan lupa di rumah tetap belajar untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.